akan untuk menarik kesimpulan tentang kemungkinan dampak bencana gempa megatrust di Selat Sunda jika fase interseismik ini mengalami penundaan lebih lama dari siklus yang diperkirakan. Nah, jadi narasinya nih teman-teman, misalnya kita menarik kesimpulan bahwasanya fase interseismik ini akan berlangsung kurang lebih selama misalnya selama 5 jam. Tetapi ternyata ada penundaan yang lebih lama. Ternyata fase interseismik ini terjadi selama 8 jam misalnya, bukan 5 jam. Jadi fase pengumpulan energinya ini lebih lama dari yang diperkirakan. Nah, maka kemungkinan apa nih yang paling dapat terjadi apabila fase interseismik ini mengalami penundaan yang lebih lama? Nah, opsi A, penundaan fase interseismik akan menyebabkan penurunan secara signifikan dalam akumulasi energi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gempa besar di Selat Sunda. Nah, hal ini bertolak belakang ya teman-teman, karena kalau misalnya fase interseismik ini berlangsung lebih lama ya, mengalami penundaan yang lebih lama, maka energi yang dihasilkan juga, ya, energi yang dikumpulkan akan lebih banyak sehingga dampak yang akan dihasilkan juga akan lebih besar, bukan berkurang. Jadi opsi A keliru. Kemudian opsi B, penundaan fase interseismik akan memperpendek periode waktu antara fase interseismik dan fase koseismik dengan konsekuensi bahwa gempa megatrust akan menjadi kurang merusak. Nah, ini juga keliru teman-teman. Malahan kalau fase interseismik ini mengalami penundaan yang lebih lama, maka fase koseismik, energi yang dikeluarkan pada fase koseismik akan lebih merusak karena fase interseismik ini mengumpulkan energi yang lebih lama. Oke, kalau opsi C, dengan fase interseismik yang tertunda, risiko bencana gempa megatrust akan berkurang, juga keliru teman-teman. Opsi D, penundaan dalam fase interseismik dapat meningkatkan tekanan dan akumulasi energi yang belum terlepas yang berpotensi meningkatkan kekuatan gempa megatrust di Selat Sunda dan dampak bencananya. Oke, jadi jawaban yang paling relevan adalah opsi D, teman-teman. Maka opsi E juga salah. Oke, kita telah membahas tentang 4 soal dengan bahan bacaan yaitu gempa megatrust di Selat Sunda. Apakah ada yang mau bertanya dulu atau sudah paham sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya dengan bahan bacaan yang berbeda nih teman-teman? Ada atau sudah paham? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu nih soalnya. Apa implikasi utama dari penggunaan AI oleh penjahat siber menurut teks di atas? Dan bagaimana hal ini berhubungan dengan kemampuan deteksi sistem keamanan? Nah, oke teman-teman, jadi kita akan mengambil jawaban berdasarkan isi teks karena isi soalnya ini uh, sangat berhubungan dengan apa yang di dalam teks ya teman-teman. Jadi kita tidak diminta untuk menemukan gagasan pokok atau menarik kesimpulan, tetapi kita diarahkan untuk menemukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan isi teks. Kira-kira menurut isi teks nih, apa implikasi utama dari penggunaan AI oleh penjahat siber dan bagaimana kemudian hal tersebut berhubungan dengan kemampuan deteksi sistem keamanan? Saya persilakan teman-teman untuk terlebih dahulu membaca isi teks tersebut. Oke, kita baca yang ini dulu. Silakan teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke.
Yang sudah menganalisis isi teks bisa langsung menjawab ya, teman-teman. Oke, teman-teman menjawab B. Oke. Oh, semuanya menjawab B ya, teman-teman. Oke, kita bahas yang ditanyakan adalah implikasi utama dari penggunaan AI oleh penjahat siber menurut teks. Nah, kalau kita lihat opsi A dulu nih. Penggunaan AI oleh penjahat siber meningkatkan kecepatan serangan, namun tidak mempengaruhi kemampuan deteksi sistem keamanan karena AI digunakan untuk memperkuat sistem keamanan itu sendiri. Nah, kita lihat dulu nih, apakah hal tersebut sesuai, teman-teman? Oke, kita lihat. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman, jika biasanya AI membantu tim security untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau jahat, kini para hacker menggunakannya untuk mengeksplorasi awal dan akses, seperti phishing, serta mengembangkan senjata siber baru seperti polimorfisme. Raksasa teknologi Microsoft sebelumnya juga pernah mengungkap para hacker dari berbagai negara mulai memanfaatkan teknologi AI. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, penggunaan AI memberikan dua dampak, diantaranya memperkuat serangan lama dan menciptakan jenis serangan baru. Nah, AI dapat membantu serangan rekayasa sosial dengan konten yang dihasilkannya, sehingga memungkinkan sulitnya pendeteksian oleh sistem keamanan. Nah, itu berarti apa, teman-teman? Dengan adanya AI, sistem keamanan ini semakin sulit untuk mendeteksi adanya penjahat siber. Maka opsi A salah. Opsi B, penggunaan AI oleh penjahat siber memengaruhi deteksi sistem keamanan dengan membuat serangan menjadi lebih sulit dideteksi karena AI memungkinkan penciptaan serangan baru dan memperkuat serangan yang sudah ada. Nah, ini merupakan opsi jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan isi teks ya, teman-teman, karena kita bisa lihat dari teks yang kita baca tadi. Ini, penggunaan AI oleh para hacker memberikan dua dampak, diantaranya memperkuat serangan lama dan menciptakan jenis serangan baru, sehingga memungkinkan sulitnya pendeteksian oleh sistem keamanan. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya, teman-teman, berdasarkan isi teks ini di paragraf kedua ya. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa implikasi utama dari penggunaan AI adalah penggunaan AI oleh penjahat siber memengaruhi deteksi sistem keamanan dengan membuat serangan menjadi lebih sulit dideteksi karena AI memungkinkan penciptaan serangan baru dan memperkuat serangan yang sudah ada. Oke, teman-teman. Jadi untuk tipe soal yang seperti ini karena soalnya berhubungan langsung dengan apa yang terdapat di dalam teks, maka teman-teman perlu membaca keseluruhan isi teks. Tetapi tetap menggunakan metode membaca cepat ya, teman-teman, menemukan kata kunci. Karena dengan hal tersebut teman-teman dapat mengefisiensikan waktu tetapi tetap dapat mendapatkan opsi jawaban yang paling tepat. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, nomor 6. Oke. Berbeda dengan soal yang tadi yang langsung berhubungan dengan isi teks ya, jawabannya tertera di dalam teks. Nah, nomor 6 ini menuntut kita untuk menganalisis gagasan pokok. Nah,
Berdasarkan teks bacaan di atas, gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan di atas adalah oke, sebelum teman-teman melihat isi teks ya, teman-teman perlu menggarisbawahi bahwa yang hanya perlu teman-teman analisis hanya paragraf pertama, bukan keseluruhan isi teks. Karena yang diminta untuk dicarikan gagasan pokoknya hanya paragraf pertama, teman-teman. Jadi, dalam menemukan gagasan pokok, teman-teman perlu menganalisis dulu kira-kira kalimat pokoknya tuh yang mana sih. Nah, kalimat pokok itu kan terdiri dari 3 ya, teman-teman. Ada 3 tipe, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Jadi ada yang terdapat di awal kalimat, di akhir kalimat, maupun campuran dari keduanya. Nah, selanjutnya hanya ada satu kalimat pokok dalam satu paragraf, selebihnya itu merupakan kalimat pendukung. Nah, setelah teman-teman menganalisis nih kalimat pokok dan kalimat pendukungnya, teman-teman kemudian dapat menarik kesimpulan terkait gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok itu teman-teman harus memuat dan mewakili keseluruhan dari isi teks atau paragraf ya. Tidak boleh terlalu sempit atau terlalu umum, jadi di tengah-tengah yang menjabarkan keseluruhan isi dari paragraf tersebut. Oke, kita baca dulu paragraf pertama yang dimaksud. Oke, silakan teman-teman dicari dulu kalimat pokoknya, kemudian baru setelah itu teman-teman menganalisis kira-kira gagasan pokoknya tuh apa. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Oke, silakan teman-teman dikemukakan pendapatnya. Oke, Oke. Teman-teman nih pada solid ya kemampuan analisisnya, jawabannya selalu sama, selalu kompak ya. Dan selalu tepat di soal-soal sebelumnya. Good job teman-teman. Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan ya. Oke, kita lihat nih. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan di atas adalah, nah kita lihat dulu ya teman-teman paragrafnya. Nah, perusahaan keamanan siber Ensign Info Security memprediksi ancaman siber yang memanfaatkan teknologi AI akan semakin dominan pada tahun ini. Nah, kalimat-kalimat setelahnya ini merupakan kalimat pendukung ya teman-teman. Jadi kalimat pertama ini merupakan kalimat pokok. Nah, intinya teks ini membahas bahwa paragraf ini membahas bahwa ancaman siber yang memanfaatkan AI akan semakin dominan di tahun ini. Intinya itu ya teman-teman. Nah, kita lihat nih di dalam opsi jawaban. Opsi A, peningkatan peran AI dalam membantu tim keamanan untuk mendeteksi serangan siber yang dilakukan oleh para hacker. Nah, ini keliru teman-teman. Nah, karena AI ini bukan membantu tim keamanan untuk mendeteksi, malahan AI ini membantu para hacker untuk meretas, untuk melakukan kejahatan siber. Jadi opsi A ini keliru. Kemudian opsi B, penerapan AI oleh perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem keamanan yang lebih kuat dalam melawan kejahatan siber. Keliru ya teman-teman, opsi A dan B ini berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Kemudian opsi C, Microsoft mengungkapkan bahwa hacker dari berbagai negara mulai menggunakan teknologi AI untuk serangan siber. Nah, hal tersebut betul ya teman-teman, tetapi ini bukan merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama yang dibahas secara menyeluruh. Oke, kalau opsi D, AI berperan dalam pengembangan senjata siber baru yang dilakukan oleh para hacker seperti polimorfisme. Ini juga bukan merupakan gagasan pokok. Nah, kalau opsi E,
ancaman siber yang memanfaatkan AI diprediksi akan semakin dominan dan menimbulkan tantangan baru dalam keamanan digital. Nah, ini sangat benar ya teman-teman. Kita lihat tadi di kalimat pertama telah disampaikan bahwa AI ini dalam ancaman siber akan sangat mendominasi di tahun ini dan menimbulkan tantangan dalam keamanan digital. Jadi, gagasan pokok dari paragraf pertama betul ya teman-teman adalah opsi E. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, apa fungsi dari paragraf kedua terhadap paragraf pertama? Nah, kita lihat dulu ya teman-teman. Cukup fokus ke paragraf kedua dan pertama teman-teman. Tidak usah ke paragraf yang lain. Oke, kita lihat karena yang diminta adalah fungsi paragraf kedua dengan paragraf pertama, maka teman-teman dapat melihat kalimat-kalimat terakhir dalam paragraf pertama, kemudian kalimat-kalimat pertama dalam paragraf kedua. Karena biasanya di dalam teks itu kalimat terakhir dari paragraf sebelumnya berhubungan langsung dengan kalimat pertama dalam paragraf selanjutnya. Jadi saling berkesinambungan teman-teman. Nah, kalau kita lihat di dalam teks ini, kalimat terakhirnya tuh menyatakan bahwa raksasa teknologi Microsoft sebelumnya pernah mengungkap para hacker dari berbagai negara mulai memanfaatkan teknologi AI untuk melancarkan serangan siber. Kemudian di paragraf selanjutnya nih disebutkan bahwa berikut merupakan prospek ancaman siber untuk tahun 2024, yaitu serangan siber berbasis AI dalam kampanye. Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kalau paragraf pertama ini membahas tentang penggunaan AI oleh para hacker secara umum, maka di paragraf kedua, di paragraf selanjutnya ini dijabarkan tentang penggunaan AI oleh para hacker secara lebih spesifik, yaitu pada kampanye. Oke, silakan teman-teman. Tujuh C Kak. Oke. C ya teman-teman. Oke, yang lain gimana? Oke. Oke, kita lihat ya pernyataan dari opsi C ini yang kebanyakan teman-teman jawab. Paragraf kedua memberikan ilustrasi spesifik mengenai ancaman siber yang dijelaskan secara umum pada paragraf pertama. Betul ya teman-teman, karena kita bisa lihat tadi di dalam teks paragraf pertama nih dijelaskan bahwa ancaman siber melalui AI secara umum. Kemudian di paragraf kedua ada penjabaran terkait ancaman tersebut secara lebih spesifik. Dalam hal ini adalah kampanye ya teman-teman. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa paragraf kedua memberikan ilustrasi yang lebih spesifik mengenai ancaman siber yang telah dijelaskan secara umum pada paragraf pertama. Jadi di dalam paragraf pertama dan kedua itu sama-sama membahas tentang ancaman siber, tetapi di paragraf kedua ini dijabarkan secara lebih spesifik, sedangkan di paragraf pertama hanya dijelaskan secara umum. Oke teman-teman, jadi dalam menjawab fungsi dari paragraf kedua terhadap paragraf pertama, jika teman-teman menemui tipe soal seperti ini, maka teman-teman dapat menerapkan metode membaca kalimat terakhir dari paragraf sebelumnya, kemudian membaca kalimat awal dari paragraf selanjutnya, karena paragraf kalimat akhir dengan kalimat awal dari suatu paragraf tersebut saling berkesinambungan teman-teman. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman.
Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bahan bacaan baru yang punya grafik nih, teman-teman, terkait pinjol, pinjol di Indonesia. Oke. Nah, kita baca soalnya dulu. Nah, berdasarkan informasi tersirat di dalam teks, jadi informasinya tidak secara langsung dipaparkan. Dinyatakan ya, teman-teman, kita perlu menganalisis. Mengapa rumah tangga dari kelas ekonomi atas memiliki proporsi penggunaan pinjol yang lebih sedikit dibandingkan kelas menengah? Nah, kita lihat dulu teman-teman dari sini ya. Oke. Kita bisa lihat kalau kelas menengah ini merupakan pengguna pinjol tertinggi di Indonesia. Kemudian disusul oleh kelas menengah menuju kelas menengah. Jadi ada dua kelompok yang paling tinggi pengguna pinjolnya di Indonesia, yaitu posisi pertama oleh kelas menengah dan posisi kedua oleh menuju kelas menengah. Nah, kita lihat. Nah, oke. Silakan dianalisis ya teman-teman, karena pernyataannya ini tidak dinyatakan secara langsung, jadi sifatnya tersirat. Oke, kita lihat ya. Nah, silakan teman-teman. Kira-kira mengapa rumah tangga dari kelas ekonomi atas memiliki proporsi penggunaan pinjol yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelas menengah yang menduduki peringkat pertama? Kira-kira kenapa, teman-teman? Oke, ya. Teman-teman yang lain gimana? Oke, juga. Oke, kita bisa langsung bahas ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih, kalau opsi E ini menyatakan bahwa rumah tangga kelas ekonomi atas memiliki akses yang lebih baik ke sumber keuangan formal seperti bank. Apakah betul demikian? Nah, kita lihat di dalam teks. Nah, kalau kita mengacu di kalimat yang ini ya, teman-teman. Kemudian, rumah tangga pengguna pinjol yang tergolong menuju kelas menengah proporsinya 0,21. Jadi ada dua kategori keluarga ya yang pengguna pinjol tertinggi di Indonesia, yaitu kelas menengah sebesar 0,25%, kemudian menuju kelas menengah sebesar 0,21%. Nah, apa yang melatar belakangi hal tersebut? Karena akses pinjaman online dua kelompok pengeluaran tersebut cukup tinggi yang didorong oleh kemudahan akses layanan dibandingkan dengan meminjam pada bank umum. Nah, jadi kesimpulannya tuh teman-teman, kedua kelompok tersebut ya memilih untuk melakukan pinjol karena mereka memiliki kemudahan akses layanan dibandingkan harus meminjam di bank umum. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita lihat rumah tangga kelas ekonomi atas ini memiliki proporsi pinjol yang lebih rendah dibandingkan kedua kelas tersebut. Mengapa demikian? Karena kelas-kelas yang lain, kelas ekonomi yang lain ya, memiliki akses layanan ke bank yang lebih baik. Sedangkan kedua kategori tersebut, menengah dan menuju kelas menengah, merasa memiliki keterbatasan akses terhadap layanan bank sehingga mereka memilih jalur pinjol. Nah, sehingga jawaban yang tepat teman-teman adalah opsi E.
Kok malah gini sih? Oke, maaf ya teman-teman. Oke, opsi E, rumah tangga kelas ekonomi atas memiliki akses yang lebih baik ke sumber keuangan formal seperti bank, berbanding terbalik dengan kedua kelas tersebut yang merasa memiliki keterbatasan akses terhadap keuangan formal. Jadi, kalau menemui tipe soal seperti ini, teman-teman, kita harus menganalisis dengan baik apa yang menjadi perbandingan dari kedua kategori yang dimaksud di dalam soal. Karena fokusnya kita adalah ekonomi atas dan menengah, kita mencari tentang penyebab perbedaannya ya. Maka kita hanya fokus pada apa yang disampaikan di dalam teks, yaitu faktor penyebab kelas ekonomi menengah ini memiliki akses akses pinjol yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas ekonomi atas. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita kembali diminta untuk menarik kesimpulan, teman-teman. Jadi kembali kita menganalisis. Apa yang bisa disimpulkan mengenai faktor yang mendorong kelas menengah untuk lebih memilih pinjaman online daripada pinjaman di bank umum? Oke, teman-teman, nomor 9 ini teman-teman bisa jawab tanpa membaca teks karena soal sebelumnya juga berhubungan dengan apa yang dipertanyakan di nomor 9 ini. Oke, C. Teman-teman yang lain gimana nih? Sama? C juga? Oke. Nah, yang bisa disimpulkan mengenai faktor yang mendorong kelas menengah untuk lebih memilih pinjaman online daripada pinjaman di bank umum. Nah, opsi jawabannya ini bisa kita lihat dari yang ini ya teman-teman, kalimat yang kita jadikan acuan untuk menjawab soal sebelumnya, bahwa akses pinjaman online dua kelompok pengeluaran tersebut cukup tinggi, didorong oleh kemudahan akses layanan dibandingkan dengan meminjam pada bank umum. Maka apa kesimpulannya? Maka kelas menengah ini merasa mereka memiliki kemudahan dan kecepatan akses pinjaman online yang lebih menarik dibanding mereka harus mengikuti atau mengakses layanan ke bank umum. Oke, teman-teman. Jadi betul jawaban yang benar adalah opsi C. Oke, good job teman-teman. Sejauh ini teman-teman sudah berhasil menjawab dan menganalisis dengan baik ya. Oke. Nah, ini tipe soalnya kita diajak untuk menerka-nerka, mengira-ngira ya teman-teman. Kira-kira jika tren penggunaan pinjaman online ini terus berlanjut di kalangan rumah tangga kelas menengah dan menuju kelas menengah, kesimpulan apa yang dapat diambil terkait dengan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga tersebut? Nah, karena kita diajak menerka-nerka ya teman-teman, jadi jawabannya tidak tercantum di dalam teks, tetapi memerlukan analisis berdasarkan isi teks. Oke, karena tadi kita sudah bisa menarik kesimpulan ya, kalau kelas menengah dan menuju kelas menengah ini merupakan kategori ekonomi tertinggi yang memiliki kasus pinjol, maka kira-kira apa dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga mereka kalau itu terus berlanjut? B. Oke, B. B ya, teman-teman. Oke, betul sekali teman-teman. Jawaban yang benar untuk nomor 10 ini adalah B. Ketergantungan pada pinjaman online dapat menyebabkan rumah tangga kelas menengah dan menuju kelas menengah mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar di masa depan, terutama jika tidak mampu mengelola utang dengan baik. Oke,
Maka opsi jawaban yang benar adalah opsi B ya teman-teman. Kita lihat kalau opsi A ini, penggunaan pinjaman online yang terus meningkat akan mendorong kelas menengah ke arah kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Tidak ya teman-teman. Justru karena mereka mendapatkan akses yang lebih mudah, maka mereka akan mengalami kecanduan, ketergantungan untuk kembali meminjam karena adanya kemudahan untuk mengakses. Nah, kalau opsi C, penggunaan pinjaman online akan mengurangi ketergantungan rumah tangga kelas menengah pada bank umum. Nah, hal tersebut benar, teman-teman. Penggunaan pinjaman online ini akan mengurangi ketergantungan rumah tangga kelas menengah pada bank umum karena mereka meminjam di pinjol, tetapi risiko gagal bayar yang mungkin timbul dari pinjaman tersebut ya tidak terjamin ya teman-teman, karena risiko gagal bayar ini akan selalu ada baik melalui bank umum maupun melalui pinjol ini. Kemudian layanan pinjaman online yang semakin berkembang akan memperkuat kelas menengah sebagai pilar ekonomi Indonesia. Oke, tidak ya teman-teman, sangat keliru. Kemudian kalau opsi E, rumah tangga kelas menengah akan menghindari penggunaan pinjaman online di masa depan karena risiko yang tinggi dan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah. Nah, kalau dari hasil menerka-nerka kita, hasil mengira-ngira kita, kalau pinjaman tersebut terus berlanjut, ini belum tentu diterapkan oleh semua rumah tangga kelas menengah ya teman-teman. Jadi yang paling sesuai dengan hasil analisis adalah opsi B. Oke teman-teman, sejauh ini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke bahan bacaan yang lain? Paham teman-teman? Oke. Oke, kita baca soalnya dulu ya teman-teman. Nah, apa tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves? Nah, yang ditanyakan adalah tujuan sosialisasi yang dilakukan. Jadi di dalam teks ini teman-teman akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah sosialisasi. Teman-teman perlu menganalisis isi teks, kira-kira apa tujuan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi, apa yang melatar belakangi gitu ya. Oke teman-teman, baca dari sini dulu. Pakai teknik membaca cepat ya teman-teman. Nah, kita temukan kata kunci ya sosialisasi nih di paragraf kedua. Oke. Wow, sepertinya sudah ada yang menjawab ya teman-teman. D. Oke, opsi D. Yang lain gimana nih teman-teman? Oke, D lagi ya. Teman-teman yang lain jawabnya D juga. Boleh teman-teman dikemukakan pendapatnya. Nanti kita analisis soalnya untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat ya. Kira-kira apa tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini ya teman-teman? Nah, kita lihat isi teks. Kita menggunakan metode membaca cepat dengan menemukan kata kunci. Yang dimaksud adalah sosialisasi. Maka ini teman-teman, sosialisasi subsidi BBM tepat sasaran. Oke, tepat sasaran. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan sosialisasi subsidi ini adalah untuk memastikan bahwa BBM ini tepat sasaran. Nah, oke, kita lihat di paragraf sebelumnya nih.
Hal tersebut kira-kira kenapa sih terjadi? Kenapa harus ada sosialisasi tepat sasaran ini? Karena ternyata hanya 6% penerima subsidi BBM yang tepat sasaran, sedangkan 64% sisanya merupakan golongan mampu. Nah, hal tersebut ialah yang melatar belakangi adanya sosialisasi subsidi BBM tepat sasaran ini. Untuk di sini di paragraf terakhir ada ya, pihaknya juga telah menyiapkan detail kebijakan terkait kriteria kendaraan yang bisa mendapatkan BBM subsidi, mulai dari jenis kendaraan hingga kapasitas mesin. Oke, jadi ini kita bisa jadikan pacuan ya, teman-teman. Adanya sosialisasi dilatar belakangi karena adanya ketidaktepatan sasaran dari penyaluran BBM subsidi ini. Jadi pemerintah melakukan sosialisasi untuk menyampaikan kebijakan terbaru terkait kriteria kendaraan yang bisa mendapatkan BBM subsidi kepada masyarakat. Oke, rata-rata teman-teman jawab opsi D. Kita lihat nih yang teman-teman rata-rata jawab. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat memahami kriteria dan perubahan dalam sistem penyaluran BBM subsidi. Nah, oke, ini benar ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena sosialisasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait menindaklanjuti kebijakan yang akan diberlakukan, karena seperti yang kita tahu di dalam teks itu terjadi penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran. Hanya 6% ya teman-teman yang tepat sasaran. Selebihnya itu merupakan golongan mampu, sehingga pemerintah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat memahami kriteria dan perubahan dalam sistem penyaluran BBM subsidi. Jadi sudah betul ya teman-teman, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke, selanjutnya kita bahas. Berdasarkan teks di atas, kira-kira judul apa yang paling tepat untuk menggambarkan isi teks tersebut? Nah, kalau kita diminta untuk mencari judul ya teman-teman, untuk menentukan judul, maka kita perlu untuk mengetahui keseluruhan dari isi teks. Judul yang kita buat tidak boleh hanya mewakili suatu paragraf tertentu, tetapi harus mewakili keseluruhan isi paragraf, keseluruhan isi teks. Karena judul menunjukkan apa yang akan dibahas di dalam teks. Oke? Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Dari bahan bacaan ini, kira-kira judulnya yang tepat tuh apa? Kalau teman-teman diminta untuk mencari judul, lebih baiknya teman-teman tuh menentukan gagasan pokok dulu melalui menentukan kalimat pokok dan kalimat pendukung. Kalau teman-teman sudah mengetahui nih gagasan pokok dari setiap paragraf, teman-teman bisa menarik kesimpulan dari gagasan pokok tersebut. Kira-kira kalimat apa ya yang paling menggambarkan judul dari teks tersebut, yang paling bisa mewakili keseluruhan dari gagasan pokok yang dimaksud. Oke? Oke, teman-teman. Oke. Silakan teman-teman. Kira-kira yang mana nih yang paling tepat menggambarkan isi teks sebagai judul ya? E. Oke. Yang lain gimana nih teman-teman? Oke, E ya. Nah, kita lihat dulu nih opsi E yang menurut teman-teman tepat. Upaya pemerintah menangani ketidakadilan dalam penyaluran BBM subsidi. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Karena kalau kita melihat isi teks ya,
dimulai dengan adanya keresahan terkait penyaluran BBM yang tidak tepat, kemudian disusul dengan strategi pemerintah dalam membuat sosialisasi kepada masyarakat, kemudian disusul dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar distribusi BBM subsidi di Indonesia itu tepat sasaran. Nah, maka opsi yang paling tepat adalah opsi E ya teman-teman. Upaya pemerintah menangani ketidakadilan dalam penyaluran BBM subsidi sudah benar. Mewakili keseluruhan paragraf, keseluruhan isi teks. Jadi opsi E telah benar. Kalau kita lihat opsi A, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas BBM subsidi di Indonesia itu kurang tepat ya teman-teman. Karena kita tidak membahas tentang kualitas BBM. Melainkan kita membahas tentang kebijakan yang akan dibuat untuk menangani ketidakadilan dalam penyaluran BBM subsidi. Kalau opsi B, kebijakan baru dalam pengendalian harga. Kita juga tidak berbicara tentang harga. Perubahan dalam struktur subsidi BBM, fokus pada kendaraan roda 2. Nah, tidak juga ya teman-teman, karena baik roda 2 maupun roda 4 sama-sama dikenakan kebijakan dengan ketentuan yang berbeda-beda. Opsi D, penerapan teknologi baru dalam distribusi BBM. Kita juga tidak membahas tentang teknologi ya teman-teman. Oke, maka opsi yang paling tepat, yang paling sesuai dengan isi teks adalah opsi E. Oke, silakan teman-teman. Nomor 13. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam teks? Oke, kalau menjawab tipe soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan metode lihat opsi jawaban, kemudian lihat teks lagi dengan mencari kata kunci ya, teman-teman. Jadi tidak usah membaca keseluruhan isi teks. Jadi kita lihat misalnya, kita baca dulu nih opsinya. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa seluruh penerima subsidi BBM tepat sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kira-kira hal tersebut sesuai atau tidak? Apakah hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan di dalam teks atau tidak? Kalau misalnya sesuai, maka itu jawaban yang benar. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, maka hal tersebut bukan merupakan opsi jawaban yang tepat. C. Oke. Ada teman-teman beberapa yang jawab C. Teman-teman yang lain gimana nih? Oke. Oke. Keseluruhan dari yang menyampaikan pendapat pada jawab C ya. Kita bahas dulu dari opsi A. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa seluruh penerima subsidi BBM tepat sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kita lihat apakah hal tersebut benar. Nah, kalau kita lihat ya, Luhut Binsar Panjaitan ini menyatakan bahwa yang kena itu sebenarnya 6-7% subsidi yang tepat sasaran. Tapi yang kena sisanya itu orang-orang berada seperti saya. Yang nggak fair dong, saya disubsidi oleh pemerintah, kata Luhut. Jadi Luhut menyatakan bahwa hanya 6-7% subsidi yang tepat sasaran. Selebihnya enggak ya teman-teman. Nah, maka opsi A ini keliru karena Luhut ini menyatakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dimaksud oleh opsi jawaban. Kalau opsi B, pemerintah telah memutuskan untuk membatasi penyaluran BBM subsidi mulai 1 Oktober. Apakah hal tersebut benar? Kita lihat. Nah, di paragraf terakhir, saat ditanya lebih lanjut terkait waktu pembatasan yang diwacanakan akan dimulai pada 1 Oktober mendatang, Luhut tak banyak bicara, namun ia berharap demikian. Nah, oke,
Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang ada wacana akan dilakukan pada 1 Oktober, tetapi itu belum keputusan yang final ya teman-teman, sehingga kita tidak dapat menarik kesimpulan dari opsi B. Kalau opsi C, menurut data Kemenkomarves, sebagian besar penyaluran BBM subsidi justru dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Sudah sangat betul ya teman-teman, karena di dalam teks itu di paragraf pertama dikemukakan bahwa penerima BBM subsidi itu 6% tepat sasaran. Tetapi sisanya itu adalah masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi sudah benar. Kalau opsi D, sosialisasi terkait kebijakan subsidi BBM tepat sasaran masih belum dimulai oleh pemerintah. Kita lihat apakah betul belum dimulai. Oke, kalau berdasarkan teks ini ya, kalimat ini, proses sosialisasi subsidi BBM tepat sasaran sudah mulai dilaksanakan. Berarti opsi D salah ya. Kalau opsi E, kebijakan subsidi BBM hanya akan diterapkan pada roda 2 dengan kapasitas mesin tertentu. Juga salah ya teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Jadi, seperti yang saya sampaikan, kalau teman-teman bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka teman-teman fokus untuk memastikan apakah betul opsi A ini, kalimat yang disampaikan dalam opsi A ini sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam teks atau tidak sesuai. Maka teman-teman harus memastikan dulu. Jadi kayak kita baca opsi, kemudian baca teks, baca opsi, baca teks lagi. Jadi ceritanya bolak-balik tapi nggak keseluruhan baca teks, cari yang berhubungan dengan kalimat yang dimaksud aja. Oke teman-teman, kita bisa lanjut atau ada yang mau bertanya dulu? Boleh. Oke, kita lanjut ya teman-teman kalau sudah paham. Oke. Kita lanjut dengan bahan bacaan baru terkait kasus perdagangan orang ya. Kita lihat teksnya dulu. Soalnya dulu. Setelah membaca teks di atas mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus program Foreign Job ke Jerman, apa tujuan utama penulis dalam membuat teks di atas? Nah, jadi teman-teman, tujuan utama penulis dalam membuat teks itu bisa teman-teman ketahui dengan menganalisis penggunaan kata yang digunakan oleh penulis. Apakah penulis banyak menggunakan kata yang tujuannya untuk membujuk, atau untuk mendeskripsikan, atau dengan tujuan yang lain. Jadi kita bisa melihat dari penggunaan katanya. Kalau misalnya membujuk kan biasanya menggunakan kata diharapkan, seharusnya, kan gitu ya. Kalau misalnya mendeskripsikan ya berarti ada kata dijelaskan, menjelaskan adalah merupakan, yaitu berarti mendeskripsikan ya teman-teman. Oke, kita lihat. Lihat dari sini dulu. Kita perlu menganalisis gaya bahasa, penggunaan kata yang digunakan oleh penulis. Baru kita bisa mencari kesimpulan terkait tujuan sang penulis ini menulis. Oke, silakan teman-teman dipahami dulu, dianalisis penggunaan kata sang penulis. Nah, setelah itu kita lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Oke, sudah ada yang menjawab ya, 1 orang. Oke, silakan teman-teman dipaparkan pendapatnya. Kira-kira opsi mana nih yang paling tepat?
Kira-kira menurut teman-teman, apa tujuan utama penulis dalam membuat teks di atas? Kita bisa melihat dari penggunaan kata ya, penggunaan kosakata yang digunakan oleh sang penulis. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman dapat mencatat ya setiap metode atau teknik yang saya paparkan kepada teman-teman untuk menjawab tipe soal dalam literasi bahasa Indonesia. Dalam hal ini misalnya teman-teman bisa mencatat bahwa oh ternyata kalau misalnya kita mau mencari tahu tujuan utama penulis dalam membuat teks itu, ya kita bisa dengan mencari tahu penggunaan kata, kosakata yang digunakan dalam penulis. Misalnya kalau misalnya tujuannya untuk membujuk ya, berarti penulis banyak membahas tentang seharusnya, kemudian diharapkan gitu ya, berarti tujuannya membujuk. Kalau misalnya tujuannya untuk mendeskripsikan, berarti ada kosakata adalah, merupakan, menjelaskan, dijelaskan ya, ada penggunaan kosakata yang terkait dengan definisi, deskripsi ya. Oke, Oke, karena sudah banyak teman-teman yang menjawab bahwa opsi A yang benar, kita bahas ya. Opsi A memaparkan bahwa memberikan informasi detail mengenai modus operandi TPPO dengan memanfaatkan program magang yang tidak sah. Betul sekali ya teman-teman, karena kalau kita pakai metode yang saya sampaikan tadi, penulis banyak menggunakan pembendaharaan kata dengan informasi detail, misalnya adalah, merupakan, menjelaskan ya. Di dalam teks banyak disebutkan bahwa penulis menjelaskan bahwa si ini menjelaskan bahwa, berarti itu merupakan bentuk memberikan informasi yang detail. Oke, maka opsi yang benar adalah opsi A, teman-teman. Betul sekali. Kalau opsi B, mengkritik program, penulis tidak ada mengkritik ya, teman-teman. Mengkritik program Merdeka Belajar Kampus yang dianggap tidak efektif. Penulis di dalam teks tersebut hanya memberikan informasi yang didapatkan dari data dan fakta yang ada. Jadi penulis tidak mengkritik secara langsung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kalau misalnya menyajikan data statistik mengenai jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program, nah ini penulis menyajikan data statistik mengenai jumlah mahasiswa. Memang betul, tetapi hal tersebut bukanlah tujuan utama dari sang penulis ya teman-teman. Data statistik yang ada di dalam teks bukanlah tujuan utama dari penulis untuk membuat teks tersebut, melainkan untuk memberikan informasi yang detail. Kemudian mendorong mahasiswa untuk lebih berani mengambil risiko juga ya, tidak ya teman-teman, tidak ada kata ajakan gitu ya. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi legalitas program kerja atau magang sebelum berpartisipasi, juga merupakan bukan tujuan utama penulis. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Oke, good job teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Berdasarkan teks bacaan di atas, manakah pernyataan berikut yang merupakan opini? Oke, dicatat lagi ya teman-teman. Kalau untuk tips mencari tahu mana kalimat yang fakta atau opini, teman-teman cukup melihat dari setiap opsi jawaban nih, kira-kira yang ada datanya tuh yang mana. Kalau kita lihat misalnya opsi A, Polri menetapkan 5 tersangka. Nah, itu kan fakta ya teman-teman, ada data. Berarti itu bukan opini. Opini kan pendapat pribadi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kalau misalnya fakta, sudah disertai dengan data ya teman-teman, sudah diuji kebenarannya. Jadi, kalau untuk menjawab perbedaan antara opini dan fakta, teman-teman tidak perlu untuk membaca teks. Cukup menggunakan tips tersebut saja, melihat apakah ada kalimat yang menggunakan data, ya itu berarti fakta. Kalau misalnya hanya pendapat pribadi, itu berarti opini. Oke, silakan teman-teman. Nomor 15 dijawab. Oke, Deka. Oke, yang lain gimana nih, teman-teman? Apakah jawabannya D juga yang lain? Oke, kita bahas ya. Nah,
Kalau kita lihat opsi A, Polri menetapkan 5 tersangka. Nah, itu berarti fakta ya, teman-teman, bukan opini karena ada data yang dipaparkan. Kalau opsi B, sebanyak 1047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia. Itu juga fakta, bukan opini, teman-teman. Kalau opsi C, PTSHB tidak terdaftar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, ini juga fakta ya teman-teman. Ini bukan opini karena hal tersebut ada data, ada fakta ya teman-teman. Adalah fakta bahwa PTSHB ini tidak terdaftar dalam MBKM. Kalau opsi D, para mahasiswa direkrut secara non prosedural sehingga mengakibatkan mereka tereksploitasi. Nah, ini merupakan opini teman-teman. Mengapa? Karena ini merupakan pendapat sang penulis ya teman-teman. Ini tidak ada data yang menyertai seperti opsi jawaban yang lain, sehingga yang merupakan kalimat opini adalah opsi D. Kalau opsi E sendiri, PTSHB menjalin kerjasama dengan universitas melalui MOU. Nah, ini betul ya teman-teman karena ini merupakan fakta. Oke, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah opsi D. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ke Kita lanjut ke soal nomor 16. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada teks bacaan di atas adalah, nah, teknik menjawab soal seperti ini sama ya teman-teman dengan tipe soal yang sebelumnya kita bahas tentang mencari yang sesuai dengan yang tidak sesuai. Teman-teman perlu membaca opsinya dulu, kira-kira opsi A ini benar nggak sih sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks. Opsi B ini kira-kira sama nggak sih dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Jadi perlu teman-teman menggunakan teknik baca opsi kemudian baca teks, opsi teks, opsi teks. Tetapi jangan baca teksnya secara keseluruhan, baca kalimat yang dimaksud aja. 16D. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Nanti kita bedah satu persatu ya. Oke, kita lihat opsi A dulu. Tindakan hukum terhadap tersangka termasuk hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 15 miliar. Kita lihat apakah hal tersebut sesuai. Yang diminta adalah yang tidak sesuai ya teman-teman. Kita lihat. Nah, TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Oke, benar. Kemudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar. Oke, betul juga. Berarti opsi A ini sesuai ya, teman-teman. Berarti itu bukan opsi jawaban yang tepat. Karena yang diminta adalah yang tidak sesuai. Oke, opsi B. Para mahasiswa yang menjadi korban kasus ini dikenakan biaya pendaftaran sekitar 2,5 juta. Apakah betul? Oke, ternyata betul, teman-teman. Ada di kalimat ini, di paragraf kedua ya. Oke. Para mahasiswa ini pun dikenakan biaya pada saat pendaftaran yang diperkirakan mencapai 2,5 juta. Oke, betul ya, sesuai. Kalau C, PTSHB ini tidak terdaftar dalam program MBKM Kemendikbudristek dan tidak terdaftar sebagai perekrut tenaga kerja. Apakah betul? Kita lihat. Oke, ini ada ya teman-teman pernyataannya. PTSHB ini tidak terdaftar dalam program MBKM dan tidak terdaftar sebagai perekrut tenaga kerja di Kemenaker. Oke, berarti yang tadi juga sesuai. Kalau opsi D ini, kasus TPPO ini tidak melibatkan universitas di Indonesia dalam proses perekrutan. Apakah betul demikian? Kita lihat ya. Oh, di sini ada teks yang mendukung.
Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapatkan dari KBRI bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia. Itu berarti ada universitas yang terlibat ya teman-teman. Oleh karena itu opsi D tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Maka yang tepat adalah opsi D. Kasus TPPO ini tidak melibatkan universitas di Indonesia dalam proses perekrutan. Tidak sesuai. Oke? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sejauh ini dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, nomor 17. Berdasarkan teks bacaan di atas, mengapa pelepasan hormon kortisol dan adrenalin penting dalam respon fight or flight? Nah, karena yang ditanyakan di dalam teks ini secara spesifik ya teman-teman mempertanyakan tentang pelepasan hormon kortisol dan adrenalin yang penting dalam respon fight or flight. Jadi teman-teman harus mencari kata kunci yang dimaksud yaitu hormon kortisol dan adrenalin. Tidak usah mencari hal-hal yang lain yang di dalam teks agar tidak menyita waktu teman-teman. Oke? Oh, ternyata ada di dalam paragraf ini ya, teman-teman. Informasi dikirim ke hipotalamus sehingga hipotalamus dapat mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon tersebutlah yang memengaruhi fungsi fisiologis pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. C. Oke. Teman-teman pada jawab C. Kita lihat apakah betul? Nah, kalau opsi A dulu nih. Karena hormon ini membuat tubuh menjadi lebih tenang dan rileks dalam situasi berbahaya. Nah, enggak ya teman-teman, karena di sini disebutkan bahwa hormon tersebut memengaruhi fungsi fisiologis pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Jadi bukannya tenang dan rileks, malahan kalau tubuh merasa terancam, napas atau detak jantung ini bisa menjadi lebih cepat dari biasanya. Kalau opsi B, karena hormon ini meningkatkan fungsi kognitif yang memudahkan pengambilan keputusan saat menghadapi ancaman. Tidak ya teman-teman, kalau hormon ini fokusnya tuh lebih membantu untuk tubuh menghadapi ancaman. Makanya ada sinyal detak jantung sama napas itu lebih cepat dari biasanya. Opsi C, karena hormon ini memengaruhi fungsi fisiologis mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman. Oke, opsi C yang lebih tepat ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi jawaban dari teman-teman apa. Oke, C tepat sekali teman-teman. Kalau opsi D, karena hormon ini menyebabkan tubuh menjadi tidak responsif terhadap ancaman. Ini berbanding terbalik ya teman-teman. E, karena hormon ini membantu tubuh untuk segera melupakan rasa takut. Tidak sesuai ya teman-teman. Maksud saya informasi yang dimaksud ini tidak secara langsung dinyatakan berkaitan dengan hormon kortisol dan adrenalin. Oke, maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Betul ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 18. Bagaimana hubungan antara emosi dan daya ingat menurut fungsi amigdala? Karena yang dipertanyakan juga spesifik, teman-teman cari tahu dulu kata kuncinya yaitu emosi dan daya ingat. Kita lihat. Nah, karena yang ditanyakan adalah emosi dan daya ingat, itu berarti masuknya ke pembentukan memori. Nah, silakan nih teman-teman dibaca dulu. Kira-kira apa hubungan antara emosi dan daya ingat? 18B. Oke. Gercep ya, teman-teman. Kita lihat apakah betul demikian. Oke, kita bahas ya. Hubungan antara emosi dan daya ingat menurut fungsi amigdala.
A. Amigdala dan hipokampus akan menghilangkan emosi dari ingatan sehingga ingatan menjadi lebih objektif. Enggak ya teman-teman, kalau kita bisa menarik kesimpulan, hubungan antara emosi dan daya ingat menurut fungsi amigdala yang tercantum di dalam teks itu, kalau misalnya, nah kita lihat ya langsung. Nah, kalau misalnya ingatan yang terdapat emosi di dalamnya seperti rasa sakit ataupun bahagia cenderung akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan ingatan yang tidak memiliki emosi. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman. Nah, jadi amigdala menghalangi hipokampus untuk menyimpan ingatan yang terlalu emosional, berbanding terbalik ya teman-teman. D. Ingatan yang tidak melibatkan emosi cenderung disimpan lebih lama oleh amigdala dengan bantuan hipokampus. Oke, opsi E, amigdala hanya memengaruhi ingatan negatif sementara hipokampus mengatur ingatan positif. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi B ya teman-teman. Emosi yang kuat membantu memperkuat ingatan melalui kerjasama antara amigdala dan hipokampus. Betul ya teman-teman. Kalau misalnya emosi ini ada emosi bahagia atau sedih, maka daya ingat kita akan lebih tersimpan ya, akan lebih lama karena dipengaruhi oleh amigdala dan hipokampus sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam teks. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, terkait kata baku, manakah dari kata berikut yang termasuk kata baku kecuali? Nah, kalau tipe soal seperti ini ya teman-teman, terkait kata baku yang tidak baku itu biasanya lebih banyak teman-teman jumpai di subtes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Oleh karena itu di literasi bahasa Indonesia di latihan kita pada hari ini itu lebih banyak muncul terkait teks, bukan kata baku dan tidak baku ya. 19A. Oke teman-teman, A, respon. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa respon ini nggak baku? Ya, kenapa kata respon ini tidak baku? Oke, harusnya respons pakai S. Oke, betul sekali ya, teman-teman. Betul. Kalau A ini merupakan kata yang tidak baku karena kata bakunya itu adalah respons, bukan respon. Kalau opsi B, studi itu sudah tepat ya, kecuali kalau misalnya study yang diadopsi dalam bahasa Inggris yaitu tidak baku. Kalau misalnya napas sudah betul ya, teman-teman. Jadi yang baku itu napas, bukan nafas. Kalau opsi D memengaruhi. Nah, ini kemudian juga baku. Yang tidak baku itu justru mempengaruhi. Kenapa demikian, teman-teman? Karena setiap kata yang berawalan dengan kata K, T, S, P itu jika bertemu dengan awalan me, maka dia akan lebur. Seperti misalnya ini, memengaruhi. Kan diawali dengan kata pengaruhi ya. Karena dia berawalan kata P, maka jika dia bertemu dengan awalan me, huruf P-nya ini akan lebur menjadi memengaruhi. Jadi dia termasuk kata baku. Kalau reaksi ini juga sudah betul ya teman-teman, sudah baku. Oke teman-teman, jadi itu bisa dicatat ya. Kalau misalnya kita menjumpai kata me, kemudian diawali dengan kata KTSP, maka kata tersebut akan lebur. Seperti halnya ini misalnya pengaruhi diawali oleh huruf P, kemudian bertemu dengan awalan me, maka menjadi memengaruhi, bukan mempengaruhi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Oke, nomor 20 juga kita bisa jawab tanpa harus membaca teks karena informasi yang dimaksud sudah tertera di dalam soal. Informasi dalam teks menyebutkan bahwa generasi boomer cenderung membatalkan penginstalan aplikasi ketika diminta memberikan akses data pribadi. Argumen manakah di bawah ini yang dapat memperlemah keputusan generasi boomer untuk membatalkan penginstalan aplikasi tersebut? Nah, kira-kira nih teman-teman, yang mana yang memperlemah argumen yang dimaksud? Yang memperlemah ya.
Oke, ya. Yang lain gimana? Oke, semua jawab ya, kita bahas ya teman-teman. Nah, informasinya itu menyatakan bahwa generasi boomer cenderung membatalkan penginstalan aplikasi ketika diminta memberikan akses data pribadi. Nah, kita cari nih kira-kira pendapat yang mana yang dapat memperlemah keputusan generasi boomer tersebut. Apakah opsi A? Generasi boomer lebih cenderung berhati-hati terhadap keamanan data pribadi karena pernah mengalami penyalahgunaan data sebelumnya. Nah, ini memperkuat ya, teman-teman. Kalau opsi B, generasi boomer lebih memilih menggunakan layanan offline karena lebih terbiasa dengan cara tersebut daripada aplikasi digital. Itu juga memperkuat. Kalau opsi C, generasi boomer memiliki tingkat literasi digital yang rendah, juga memperkuat. Kalau opsi D, generasi boomer lebih skeptis terhadap teknologi baru yang mengharuskan mereka berbagi data pribadi. Ini juga masih memperkuat. Kalau opsi E, aplikasi modern biasanya memberikan perlindungan data pribadi yang ketat melalui enkripsi dan kebijakan privasi. Ini yang justru memperlemah ya teman-teman, karena logikanya kalau misalnya aplikasi modern ini memberikan perlindungan data pribadi yang ketat, maka otomatis generasi boomer ini tidak akan was-was untuk memberikan data pribadinya ya teman-teman. Jadi ini memperlemah. Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 21. Berdasarkan teks bacaan di atas, maraknya kasus kebocoran data memberikan rasa khawatir terhadap masyarakat. Jika Andi adalah seorang pembuat kebijakan, langkah apa yang paling efektif untuk menangani kekhawatiran tersebut tanpa menghambat inovasi teknologi? Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jadi ini juga sama ya, kita bisa menjawab soalnya tanpa melihat teks karena kita sedang berandai-andai. Kalau misalnya Andi adalah seorang pembuat kebijakan, kira-kira kebijakan seperti apa yang bisa Andi buat untuk menangani kekhawatiran tersebut sekaligus tidak menghambat inovasi teknologi? Oke, jawabannya C. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kalau kita lihat opsi C, mengembangkan standar keamanan data nasional yang mengatur bagaimana data pribadi harus diproses dan disimpan. Nah, ini betul ya teman-teman, ini tepat karena dengan kita mengatur standar keamanan, maka kita bisa menangani kekhawatiran masyarakat terkait kebocoran data tanpa harus menghambat inovasi teknologi. Jadi setiap inovasi teknologi dapat terus berkembang asalkan standar keamanannya itu ketat. Oke, jadi teman-teman sudah baik ya dalam menarik kesimpulan. Kita lanjut ke nomor 22. Bagaimana data dalam teks mengenai penyalahgunaan data pribadi dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat? Kita lihat dulu data yang dimaksud. Oke, data menurut laporan persepsi publik atas perlindungan data pribadi 2021 yang dilakukan oleh Kominfo ya, sebanyak 28,7% masyarakat memiliki pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Jadi sangat besar ya teman-teman data penyalahgunaannya. Nah, kita lihat nih, kira-kira dari data tersebut bagaimana penyalahgunaan data pribadi dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Silakan, teman-teman. Oke, B. Teman-teman yang lain, ada jawaban lain? Oke, kita bahas ya. Sudah betul ya teman-teman, karena di dalam teks ini menyajikan data ya.
yang memberikan bukti konkret sebesar 28,7% orang mengalami penyalahgunaan data pribadi, sehingga dengan data tersebut kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data akan semakin meningkat, karena ya sudah banyak ya kasus yang mengalami penyalahgunaan data pribadi, sehingga dengan adanya data tersebut masyarakat bisa lebih punya kewaspadaan dan kesadaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23 dari 25 soal ya teman-teman. Oke, peningkatan UMP sebesar 7,26% pada tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan ekonomi. Berdasarkan teks, faktor apa yang paling mungkin menyebabkan pertumbuhan UMP pada tahun tersebut? Oke, kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, pada tahun 2023 rata-rata UMP yang ditetapkan sebesar 2,9 juta. Angka ini meningkat 7,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya pertumbuhan UMP ini mengindikasikan adanya penguatan ekonomi yang impresif, di mana kegiatan usaha berangsur membaik setelah pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di awal tahun 2020. Maka hal ini ya teman-teman yang melatar belakangi adanya peningkatan UMP. Oke, kita lihat. Penurunan harga kebutuhan dasar di setiap wilayah. Nah, itu juga bukan ya, teman-teman, karena jawaban dari soal ini secara langsung disampaikan di dalam teks, bukan secara tersirat. Jadi, kita bisa melihat penyesuaian ya. B. Pemulihan ekonomi setelah masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Opsi ini ya, teman-teman, yang benar ya dan sesuai dengan isi teks. Oke, kita lihat. Oke, B ya teman-teman, sudah tepat. Pemulihan ekonomi setelah masa pandemi COVID-19 tertera langsung di dalam teks ya, sifatnya tidak tersirat, jadi kita bisa lebih mudah menemukannya. Oke, 2 soal terakhir sebelum kita kuis ya teman-teman. Kita lihat dulu. Penurunan pertumbuhan UMP pada tahun 2021 disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk mengatur penetapan upah minimum selama pandemi. Apa tujuan utama dari kebijakan ini menurut teks? Nah, kira-kira teman-teman, dari teks tersebut 24C. Oke, teman-teman yang lain gimana? Oke, kita langsung bahas ya. Nah, kita lihat teksnya. Nah, di paragraf terakhir, nah, di sini ada kalimat yang menyatakan, pada saat itu pemerintah menerbitkan surat edaran untuk mengatur penetapan UMP pada masa pandemi COVID-19. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk dapat melindungi pekerja maupun perusahaan agar dapat bertahan pada situasi sulit di masa pandemi. Nah, kita lihat di dalam teks, opsi jawaban yang menyatakan hal tersebut adalah opsi C, menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan di masa sulit. Jadi ini tercantum langsung ya teman-teman di dalam teks. Kalau nomor 25, jika pertumbuhan UMP terus meningkat setiap tahunnya, dampak apa yang paling mungkin terjadi terhadap sektor usaha kecil dan menengah? Nah, ini kita kembali menerka-nerka nih teman-teman. Kira-kira kalau misalnya UMP ini terus meningkat ya, dampak apa yang paling mungkin terjadi terhadap sektor usaha kecil dan menengah? Oke, 25B. Yang lain teman-teman silahkan dikeluarkan pendapatnya untuk soal terakhir ya. Oke, 25B. Oke, kita lihat teman-teman apakah betul demikian. Nah, opsi B menyatakan bahwa banyak UKM akan kesulitan mempertahankan operasional mereka karena biaya tenaga kerja yang meningkat. Ini benar ya teman-teman, ini tepat dan relevan. Karena kalau misalnya UMP ini ya terus meningkat, maka pemilik usaha kecil dan menengah akan kesulitan untuk memberikan gaji atau upah kepada para karyawannya karena standar upah minimum yang ditetapkan semakin tinggi. Oke, teman-teman. Jadi mereka akan kesulitan untuk mempertahankan operasional mereka, sulit untuk menggaji karyawan karena gajinya semakin tinggi karena adanya pertumbuhan UMP.
Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya dulu teman-teman sebelum kita kuis? Sudah paham? Atau ada yang mau bertanya dulu? Boleh teman-teman. Oke, sudah paham. Aman. Oke, saya izin stop share screen. Oke, saya kirim link kuisnya melalui kolom chat ya teman-teman. Wait. Oke, silakan teman-teman pilih subtes LBI ya, literasi bahasa Indonesia, kemudian dikerjakan. Dan apabila sudah dikerjakan, silakan berkabar ya di kolom chat kalau sudah. Jadi untuk penilaiannya itu sendiri nanti akan diperiksa ulang ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman tidak mengerjakan subtes lain, hanya subtes LBI, itu tidak akan berpengaruh dengan nilainya teman-teman. Jadi yang dinilai itu hanya subtes yang dikerjakan hari ini saja. Oke, silakan teman-teman. Oke, sudah ada 2 orang yang selesai ya, gercep banget teman-teman. Boleh di itu di kuisnya ada skornya nggak teman-teman? Misalnya 100 dari 700 itu ada nggak? Ada? Oke, boleh disampaikan nggak teman-teman? Menurut teman-teman dari penjelasan kita terkait 25 soal yang kita bahas tadi, menurut teman-teman kuis itu yang teman-teman kerjakan susah atau mudah dipahami? Boleh di-spill dengan skornya nggak? Oke. Wow, 100. Alhamdulillah ya Allah. Berarti sudah paham ya, teman-teman? Oke, semoga tips yang saya sampaikan dapat berguna untuk membantu teman-teman menjawab soal LBI di UTBK nanti. Karena seperti yang kita tahu, kalau soal LBI ini punya banyak teks yang panjang dan waktu yang agak lama, maka diharapkan teman-teman rajin-rajin latihan soal karena supaya teman-teman bisa terbiasa untuk membaca teks yang panjang dan fokusnya bisa tetap dipertahankan. Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang mengerjakan kuis boleh, tetapi kalau semuanya sudah selesai boleh berkabar di kolom chat ya.
Oke, teman-teman, masih ada yang mengerjakan kuis? Atau semuanya sudah selesai? Oke, teman-teman, sepertinya semuanya sudah selesai mengerjakan kuis ya, dan alhamdulillah beberapa teman-teman mendapatkan nilai 100 dalam subtes LBI. Saya mengucapkan selamat ya teman-teman, dan saya sangat salut dengan antusias teman-teman, dengan skill analisis teman-teman dalam menjawab soal yang kita bahas tadi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan membantu teman-teman untuk menjawab soal LBI di UTBK nanti. Good job teman-teman, dan good luck ya. Saya kembalikan ke Kak Syafa. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga kepada Kak Sinta untuk kelas tutorial kita di hari ini di subtes LBI. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa diterima juga oleh adik-adiknya dengan tadi ya dengan postesnya pada nilainya sudah 100-100. Oke, mungkin Kakak sebelum ditutup, kita seperti biasa akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Nah, buat adik-adik yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam dulu karena kita akan lakukan dokumentasi. Yang mau benerin kerudungnya boleh dikasih waktu 2 detik, 3 detik deh, ya. Oke. Oh ya Kak, kita nanti fotonya pakai itu ya, pakai gaya kelas gitu. Jadi kayak angka 5 terus ini ya tag 2 gitu. Nah gitu. Bentar-bentar. Oke teman-teman, aku hitung 1 sampai 3 ya. Satu, oke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Sinta untuk materinya hari ini. Kepada Kak Sinta, jika ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke, terima kasih Kak Syafa. Terima kasih teman-teman yang lain. Saya izin live ya. Oke, Terima Kak. kasih. Terima kasih Terima juga, kasih, Kak. Kak. Kasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman. Terima kasih juga ya buat teman-teman nih tadi yang sudah aktif di kelas tutorial gitu ya. Kalau bedanya kalau di kelas LBI mah pada aktif, kalau di matematika yang aktif mungkin cuma beberapa gitu. Tapi nggak apa ya. Semoga teman-teman nanti ada peningkatan juga gitu ya meskipun di kelas matematika. Oke, mungkin teman-teman untuk selanjutnya aku mau sedikit ngebahas itu ya, mesti lupa ini mah tentang ide konten. Nah, ide kontennya tuh mau gimana sebenarnya tuh kalau dari aku ya, aku tuh nggak ngeliat IG yang itu. Aku tuh kepikiran itu kita cuman kayak transisi outfit doang gitu biar nggak ribet sih sebetulnya. Atau mau konsep yang dikirim juga boleh. Kalau kalian maunya gimana? Apa? Ikut aja, Kak. Atau jangan ikut aja guys, jangan ikut aja, kasih pendapat bebas. Pakai yang transisi aja, Kak.
Presentasi aja. Paling nanti kita di grup di list aja ya. Misalnya yang baju warna ini siapa, bajunya warna apa kayak gitu-gitu kali ya. Boleh, Kak. Iya Oke. Kak, gitu. Oke gitu ya. Nah terus teman-teman, selanjutnya aku lupa juga sih buat ngingetin. Oh iya sebenarnya tuh teman-teman buat IG kelas tuh sebenarnya kita tuh bikin IG kelas tuh bukan buat pajangan doang ya, tapi sebenarnya tuh kita bikin IG kelas tuh rencananya memang kayak menyimpan kenangan gitu ya selama kita LC itu di IG kelas. Jadi teman-teman kalau bisa mah IG kelasnya tuh diaktifin apa ya misalnya post video random boleh, tapi makanya aku tuh dari awal tuh pengen yang buat desain ya biar template story IG tuh diselesain lebih awal kayak gitu biar teman-teman yang admin tuh bisa lebih cepet buat posting-posting kayak misalnya recap day satu atau enggak live report day satu kayak gitu-gitu. Jadi IG kelas tuh nggak kosong ya kayak gitu. Jadi dimanfaatin aja buat menyimpan kenangan kita selama LC. Kalau LC itu nggak kerasa guys, tinggal 3 bulan lagi gitu. Nah terakhir teman-teman, aku mau ngasih tahu juga, jadi di kelas kita itu yang sudah fix mengundurkan diri itu ada 10 orang dan mungkin nambah satu lagi jadi 11 orang. Nah, jadi teman-teman mungkin besok ataupun lusa gitu ya atau hari ini juga nanti bakalan ada teman-teman baru yang menggantikan teman-teman yang mengundurkan diri. Jadi nanti kita bakalan mendapatkan 10 dan 11 anggota baru lagi di kelas kita di kelompok 25 kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman diharapkan untuk tetap berinteraksi gitu ya dan dengan baik dengan teman-teman yang baru. Kayak gitu informasi dari aku tadi. Oke, mungkin dari aku cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti dari Spirwan tadi sampai kelas tutorial hari ini. Teman-teman semua juga jaga kesehatan ya. Tadi banyak juga yang nge-PC aku, Kak, aku lagi sakit, lagi dirawat, ataupun lagi yang lainnya. Jadi teman-teman jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Silakan untuk keluar dari Zoom dan selamat istirahat. Sampai berjumpa lagi besok. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke.